Ya, kebagian di sesi pertama saya dikasih kesempatan untuk praktek read aloud. Nggak asing kan buat read aloud? Apa bedanya read aloud dengan mendongeng? Ya, mendongeng itu pakai alat peraga, tapi kalau read aloud utamanya adalah buku. Read aloud itu ada 3 komponen, yaitu orang yang membaca, pendengar, dan buku. Jadi segitiga itu harus saling terhubung. Nah, ketika membaca dengan anak, buku ini harus di depannya anak. Sama dengan mendongeng, ada mimik, ada ekspresi, ada nada, ada intonasi, ada kontak mata. Tapi kalau di read aloud harus memperhatikan tanda baca. Karena salah satu tujuan dari read aloud adalah untuk mengembangkan bahasa dan literasi anak. Jadi nggak boleh mengabaikan tanda baca seperti koma, titik, tanda pentung, tanda tanya. Karena dari situlah anak belajar apa sih maksud dari tulisan ini, itu ada maknanya, nggak hanya sekedar tulisan. Karena 5 menit saya langsung kasih contoh. Yang paling penting juga suara pelafalan huruf baca harus jelas. Babi, bu, caci, cu, sasi, su itu ada hubungannya dengan fonem, fonik. Jadi anak bisa belajar ba itu berarti ba, huruf ba itu begini. Oh, kalau sa, sa, jadi harus diucapkan dengan jelas. Jadi anak itu bisa tahu, oh ini ada bunyinya. Kalau ini ada bunyinya. Nah ini harus jelas. Jadi kan nggak hanya bu. Tapi kalau untuk anak yang PAUD harus jelas, karena anak PAUD belajarnya lewat melihat. Oke. Yang pertama, ciri khas dari read aloud, kita harus membacakan judul, kemudian penulis. Tujuannya agar anak-anak tahu bahwa semua buku itu ada yang nulis, dan harapannya anak-anak itu bisa mau dan ingin jadi penulis. Kemudian penerbitnya. Baik, langsung. Ini ya judulnya. Teman-teman, lihat ini. Kak Tati punya buku cerita. Ada yang tahu? Ada yang mau cerita nih, gambarnya apa? Anak jatuh? Iya. Kok tahu kalau jatuh? Oh iya, lecet, pinter. Apanya yang lecet? Lututnya. Kira-kira kenapa ya ini anak ini jatuh dan terluka? Jatuh dari sepeda? Lari? Ada lagi? Tersandung. Wow, ternyata banyak sekali jawabannya. Pingin tahu jawabannya yang benar? Pingin tahu? Kalau gitu ayo kita baca ya sama-sama. Judulnya adalah wow, lutut Ray lecet. Penulisnya adalah Nelvi Safrina. Penerbitnya adalah Let's Read. Kita buka ya. Deng deng. Naik apa? Naik sepeda. Siapa yang di sini yang senang naik sepeda? Masya Allah, senang naik sepeda, sama dengan Kak Tati juga senang naik sepeda. Kita baca sama-sama ya. Lana asik bersepeda bersama teman-temannya. Ray, Putra, dan Bima di kompleks perumahan mereka. Laju sepeda mereka susul menyusul. Mereka memang sering main sama-sama. Asik ya. Kemudian, Ray, tunggu aku, panggil Lana. Lana mengayuh sepedanya dengan kencang. Dia berusaha menyusul Ray. Mereka saling berlomba mengayuh sepeda. Mengayuh itu apa ya teman-teman? Ngengkol. Ngengkol. Ayo coba kalau mengayuh itu gimana? Oh gitu ya. Ternyata mereka lagi bermain sepeda. Betul. Kita lihat lagi.
Re. Seru Re riang. Lana, Putra, dan Bima semakin semangat mengayuh sepeda mereka. Kami pasti bisa menyusulmu, seru Putra pula. Tiba-tiba, bruk, Re terjatuh dari sepedanya. Dia tidak melihat jalan berlubang yang ada di depannya. Hati-hati, Re, teriak Lana. Teriak Lana. Ini bukan mas teori lo ya. Hai sayang, Lana terlambat memperingatkan Re. Wah, kasihan ya teman-teman. Lihat. Apa yang teman-teman lihat di gambar ini? Nangis. Kemudian apa yang dilakukan yang dilakukan Lana dan teman-temannya? Menolong. Kira-kira ada yang tahu kenapa Re bisa jatuh dari sepeda? Berlubang, kita kasih tahu ya. Re terduduk di jalan. Dia meringis menahan sakit. Lana dan teman-teman serempak menghentikan sepeda mereka. Ho, kamu sih Re, pakai lihat ke belakang segala, kata Putra dan Bima tertawa. Oh, ternyata Re jatuh gara-gara apa? Melihat ke belakang. Boleh nggak seperti itu? Maaf ya, Bunda. Ini ada 11 halaman, nggak mungkin saya bacakan semua. Tapi seperti itu contohnya. Jadi ketika membaca, bedanya membaca nyaring dan membaca biasa, itu ada komunikasi, ada interaksi, ada pertanyaan. Dan pertanyaannya itu bisa menyangkut di buku, bisa pertanyaan terbuka. Seperti tadi, kenapa ya Re jatuh? Kira-kira boleh? Apakah pokoknya pertanyaan terbuka ya, pertanyaan yang membutuhkan pertanyaan menurut pendapat mereka. Jadi di read aloud ini hal-hal yang terjadi, yang pertama anak-anak mendengar dengan aktif. Yang kedua, anak-anak belajar bahasa, anak-anak belajar literasi. Yang ketiga, anak-anak belajar konsentrasi. Yang keempat, anak-anak belajar untuk mencintai buku supaya senang buku. Ya, yang kelima, anak-anak belajar untuk mengenal emosi dan sosial. Jadi nanti ketika read aloud, sosialnya di mana? Ada tanya jawab, kemudian memancing pertanyaan pemantik yang hubungannya dengan emosi, itu bisa. Jadi nggak sama dengan membaca yang kemarin-kemarin yang tradisional. Membaca ini harapannya supaya anak-anak kembali ke buku, senang membaca buku, tidak membosankan. Makanya kalau gitu caranya kan nggak selesai Kak. Nggak perlu selesai, target membaca read aloud nggak sampai selesai. Sampai pokoknya anak itu masuk, ada pertanyaan gimana? Kita ladeni pertanyaan anak-anak. Nggak sampai selesai nggak apa-apa, kita lanjutkan besok. Karena read aloud intinya anak-anak bahagia membaca, anak-anak mengerti membaca. Nggak harus target 11 halaman, waktunya cuma 5 menit. Akhirnya baca. Nah, anak-anak apakah senang seperti itu? Nggak senang. Nah, harapannya kalau kita ada interaksi, ada komunikasi, menumbuhkan rasa senang kepada anak-anak. Itulah tujuan dari read aloud. 5 menit Kak? Sudah ya?
Oke. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah.